pemirsa, masa apa yang Anda ingat saat pemilu berlangsung kampanye bertebarannya bendera partai politik dan debat calon anggota legislatif maupun debat calon presiden? Kenyataan demikian menunjukkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan sistem multipartai. Tahukah Anda sejak kapan Indonesia mengenal sistem kepartaian? Sistem kepartaian telah berkembang di Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Akan tetapi, Indonesia baru menerapkan sistem multipartai dalam pemilu setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada demokrasi liberal. Lantas, bagaimana perkembangan politik dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Demokrasi liberal. Demokrasi liberal dapat didefinisikan sebagai sistem politik dengan banyak partai dan kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen dalam demokrasi liberal. Pemerintah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan konferensi meja bundar resmi dibubarkan RIS. Kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950. Adapun ciri-ciri sistem parlementer sebagai berikut. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut. A. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah Maklumat Pemerintahan 3 November 1945. Telah punya sistem multipartai bertambah pada meningkatnya jumlah partai politik di Indonesia. Masyarakat membentuk partai politik dengan ideologi dan pandangan kenegaraan yang bermacam-macam. Jumlah partai politik pada masa demokrasi liberal tercatat lebih dari 28 partai dari banyaknya partai di Indonesia. Pada masa itu terdapat 4 partai besar dari kalangan masyarakat, yaitu 1. PNI, 2. Masyumi, 3. NU, dan yang terakhir adalah PKI. TNI mewakili kaum nasionalis, Masyumi mewakili Islam modernis, NU mewakili Islam tradisionalis, dan PKI mewakili kaum komunis. Partai-partai tersebut juga memiliki perbedaan kepentingan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Lalu, adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Setelah bentuk negara Republik Indonesia Serikat bubarkan, kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet Traktir Kabinet Natsir, merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Mas Syahid. Sementara PENI lebih memilih kedudukannya sebagai oposisi program pokok dari Kabinet Natsir. Kabinet Natsir mulai goyah akibat kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Selain itu, kabinet ini jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan DPRD yang dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan Mas Sungai Musi yang digagas oleh Hadi Kusumo. Ini mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir berakhir dan Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Setelah Kabinet Natsir berakhir, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman dari Partai Masyumi dan Suwiryo dari Partai PNI sebagai formatur kabinet baru. Pada Presiden setelah Kabinet Natsir berakhir, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman dari Partai Masyumi dan Suwiryo dari Partai PNI sebagai formatur kabinet baru yang dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal sebagai dengan sebutan Kabinet Sukiman.
Kabinet Sukiman memiliki program 7 pasal, dan diantaranya mirip dengan program dari Kabinet Natsir. Hanya beberapa hal mengalami perubahan dan skala prioritas belum 1 tahun menjalankan pemerintahan kabinet ini. Kabinet ini jatuh penandatanganan Perjanjian Mutual Security X atau MSC atau Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat oleh Komkrun jadi penyebab jatuhnya kabinet ini. Tindakan Ahmad Subarjo ini dianggap sebagai kebijakan politik luar negeri yang mendukung blok barat pada masa perang dingin sehingga menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Peristiwa tersebut mendorong skenario dari PNI mengeluarkan mosi agar Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 27 Februari 1952. Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Terdapat berbagai permasalahan dalam Kabinet Wilopo sebagai berikut. A. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen lapangan Peneng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pemimpin Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan Soekarno dengan tegas menolak tuntutan perang tidak boleh ikut polisi. Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Merawah. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyetujui usaha Jeles lantas Ferry Inc. mengolah kembali tanahnya di Tanjung Merawah. Akan tetapi, atas hasutan PKI, banyak petani lokal menduduki tanah tersebut secara ilegal, menyebabkan pemerintah mengambil dengan tegas dengan memerintahkan polisi mengusir petani-petani tersebut. Peristiwa ini menyebabkan 5 petani tewas dan beberapa petani lainnya ditangkap. Akibat peristiwa ini, Siti Kertapati yang menjabat sebagai Ketua Serikat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PDIP. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1950. Setelah Kabinet Wilopo mengembalikan mandat Presiden Soekarno, menunjuk Ali Sastro Widjojo dari PNI dan Wong Sonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet Ali Sastro Widjojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kancah internasional. Salah satu keberhasilan kabinet ini adalah diselenggarakannya konferensi Asia Afrika pada 1955. Selain mengadakan konferensi Asia Afrika, Kabinet Ali I berhasil membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Dalam mengatasi perekonomian, Kabinet Ali berusaha meninjau utang-utang pemerintah dan cadangan divisi negara untuk mengatasi masalah tersebut. Kabinet Ali Sastro Widjojo I akhirnya membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan Indonesia terhadap Belanda. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pemimpin TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan selanjutnya pada 24 Juli 1955. Kabinet Ali
mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Satrio Mijojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap adalah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Keberhasilan lainnya adalah menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR atau parlemen. Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante untuk hasil urutan perolehan suara terbanyak pada pemilu 1955. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil terhadap Indonesia baru merdeka dianggap sebagai pencapaian besar bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno setelah pemilu 1955. Formatur kabinet dipilih berdasarkan partai pemenang pemilu sebagai partai pemenang pemilu TNI, mengajukan Ali Satrio Mijojo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet selanjutnya. Kabinet ini disebut Kabinet Ali Satrio Mijojo yang terdiri atas polisi, PNI, Masyumi, dan NU. Itu dilibatkan dalam kabinet karena ditolak oleh beberapa tokoh Islam pada masa pemerintahan kabinet ini muncul. Pergolakan di beberapa daerah yang mengarah pada gerakan separatisme, kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat partai IKI dan Masyumi lalu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 kondisi perekonomian di Indonesia pada masa demokrasi liberal masih terseok-seok. Ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Keterpurukan ekonomi pada masa itu membuat pemerintahan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah Kuning Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada 20 Maret 1950. Semua uang yang bernilai Rp250 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Sesuai dengan kebijakan jumlah uang yang beredar berkurang. Gerakan yang kedua ada gerakan Bandai, adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo
ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Banteng diwujudkan dengan menumpang pengusaha Indonesia lewat bocoran dana kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha kita tak mampu bersaing pada tahun 1951. Pemerintahan menasionalisasi di Javasches Bank menjadi Bank Indonesia milik Belanda. Itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor dan menghemat secara drastis sistem ekonomi. Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali pertama, yakni Isa Kokro Hedi Suryo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi atau yang disebut Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa atau diistilahkan dengan Babalawan. Program ini pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi sebagai imbalan yang akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintahan. Sayangnya, program ini tak berjalan sesuai harapan. Dan mungkin itulah perkembangan politik dan ekonomi terkait dengan demokrasi liberal yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila kurang jelas, mohon dimaafkan juga. Sekian dan terima kasih.